Dan sebelum kita memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan, insya Allah pada pagi hari ini akan diisi oleh sahabat kita semuanya, Dr. Arif Zamhari, dan betapa bahagianya saya mendapati beliau telah hadir bersama-sama kita pada saat ini, Bapak dan Ibu. Dan sebelum kita menyapa beliau pada pagi hari ini, saya ingin sama-sama kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu harus meninggalkan forum ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, dapat kami sampaikan sekelumit tentang beliau. Saya mengenal beliau, Bapak dan Ibu, bertahun-tahun yang lalu. Ketika itu saya sangat intens mengadakan kunjungan dan interaksi dengan almarhum Bapak Kiai Hashim Muzadi, dan saya sangat cinta dan sayang sekali kepada beliau. Secara emosional juga sangat dekat dengan almarhum, dan sehingga kedekatan dengan beliau menghantarkan saya menjadi dekat pula dengan menantu terkasih beliau, yaitu Bapak Dr. Arif Zamhari. Nah, beliau telah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Nah, sekelumit yang saya bacakan pada hari ini bahwa beliau bersama-sama dengan Ananda Yusron, ya, putra terkasih juga dari almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi, mengelola pesantren Al-Hikam, ya Mas Arif, ya, baik yang berada di Jakarta maupun yang berada di Malang. Dan kemudian yang selebihnya nanti Mas Arif, ini panjang sekali ini, Mas Arif bisa sekelumit nanti bisa menyampaikannya. Nah, di sini saya membaca bahwa beliau adalah sebagai Associate Professor pada Postgraduate School, ya, program S2, ya Mas Arif, ya, di UIN Jakarta. Dan kemudian beliau sangat aktif, ya, di dalam kegiatan-kegiatan dalam penelitian pendidikan agama Islam, dan begitu banyaknya prestasi yang beliau sampaikan di dalam CV ini, insya Allah nanti akan saya kirimkan kepada Bapak dan Ibu. Namun untuk mempersingkat waktu kepada Mas Arif, kami sampaikan bahwa inilah forum ngaji bareng online. Mas Arif, selamat datang Mas Arif dalam forum ini dan Terima hadir. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif, dan kita masih bersama 423 orang peserta. Nah, mohon nanti Mas Arif berkenan juga menyediakan forum tanya jawab untuk kami di akhir tausiah yang disampaikan oleh Mas Arif pada pagi hari ini. Dan baiklah Mas Arif, kami langsung saja memberikan kesempatan kepada Mas Arif. Silakan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para ulama, para alim yang saya muliakan, Ustadz Muhammad Hasanuddin Thayyib, sahabat saya, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mengizinkan saya bisa bersilaturahim, saling belajar dalam forum yang sangat bermanfaat dan penuh barokah. Amin. Ngaji bareng online. Ini sebuah berkah yang tiada terkira. Ya, di tengah pandemi ada blessing in disguise, ada alat teknologi yang memungkinkan kita bisa bersua di dunia maya tanpa harus face to face bertemu secara langsung. Jadi Allah menciptakan musibah, Allah menciptakan cobaan, di situ juga ada hikmah. Saya ini tadi malam ditelepon oleh sahabat saya yang kapan itu telepon dari Jepang. Saya juga kaget, beliau telepon dari Jepang dan di sana bertemu dengan salah satu student saya, murid saya yang kebetulan bertugas menjadi
salah satu imam di Masjid Nisio. Ini saya cerita dulu ya Pak Ustadz Hasan. Silakan Mas Arief. Nah, saya nggak tahu nanti tema apa ini. Ustadz Hasan meminta saya ngobrol-ngobrol katanya di forum ngaji bareng online yang ternyata jamaahnya Masya Allah ini tidak cukup, ini satu masjid ini 450, 400 berapa tadi saya cek, 412. Tadi ada beberapa yang izin tadi ya, mungkin lebih dari 400 lebih banyak tadi. Nah, saya kaget, saya ditelepon dari Jepang waktu itu. Yang nelpon Ustadz Hasanuddin. Loh kok di Jepang ya? Kemudian saya mau diperkenalkan dengan seseorang di Jepang yang saya tidak tahu waktu itu, ternyata murid saya dan ada salah seorang pengusaha muslim yang sukses di Jepang, ya Bapak Teguh. Dan di lain kesempatan mungkin sudah ketemu dengan sepupu saya Pak Hasan ya di Jepang. Sudah jumpa. Dengan Mas Dr. Zahrul Mutakin, kakak sepupu saya yang kebetulan beliau tugas negara di Tokyo sebagai salah satu atase kehutanan. Ya, baru betul. Pertama kalinya katanya ada atase kehutanan, bukan ketuhanan ya. Kehutanan ya. Kehutanan. Kalau atase agama masih belum ada Pak Hasan. Ya, harusnya ada atase bidang agama di mana begitu ya, yang ngurusi hubungan keagamaan ya. Ya, penting juga itu untuk membangun citra muslim yang ramah, yang wasati ya di dunia, rahmatan lil alamin. Saya kira perlu diplomasi pemerintah Indonesia ya. Betul, di luar. Ini Pak Hasan, saya mau bicara apa ini Pak Hasan? Tentang almarhum katanya kemarin ya. Gimana? Boleh apa aja Mas Arief. Ini kan bisa di akhir tahun, mungkin ada pesan-pesan di akhir tahun menghadapi tahun depan, atau berbicara mengenai pesan-pesan apa yang Mas Arief dapatkan dari mutiara kehidupan almarhum juga boleh. Bebas saja Mas Arief. Atau topik apa aja silakan Mas Arief, saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Arief. Tadi kan kajiannya sangat mendalam banget ya tentang tafsir Kahfi itu ya. Saya kira saya banyak ilmu yang bisa saya serap, apalagi yang beliau sampaikan itu adalah tafsir yang saya kira cukup terkenal ya. Tafsir yang banyak dibaca di kalangan masyarakat yang tinggal di negara-negara barat berbahasa Inggris, karena tafsir ini ditulis awalnya berbahasa Inggris, begitu ya Pak Hasan? Betul, betul. Oke, jadi orang-orang luar negeri kalau membaca tafsir karena tidak bisa bahasa Arab, mereka membaca ini. Jadi memang reputasi beliau, Muhammad Yusuf Ali, betul? Abdullah Yusuf Ali. Ya? Abdullah Yusuf Ali ini memang sangat terkenal, dan saya kira beliau menyampaikan tadi dengan sangat dalam dan saya kira pas ya. Mungkin nanti saya tidak membahas tentang tema itu. Semalam kata beliau, saya disuruh untuk menyampaikan mutiara-mutiara hikmah beliau mungkin ya. Jadi begini, saya mengawali pertemuan ini dengan menyampaikan salah satu hadis au kamakol yang berbunyi an Atha ibni Abi Rabah an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim, rawahu Tirmidzi wa rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban. Jadi artinya dari Atha bin Abi Rabah dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebut-sebutlah ulkuru mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan ahli kuburmu, kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kamu, entah itu keluargamu, entah itu guruhmu, atau famili-famili terdekatmu, wakufu an masawihim, dan tutupi ya kejelek-kejelekannya mereka. Nah, saya kira berangkat dari hadis ini, tadi malam beliau menyampaikan apa saja, menyampaikan kebaikan-kebaikan almarhum Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi, monggo silakan. Nah, saya ambil dari tema ini ya, karena saya belum bisa menjelaskan seperti Ustadz Hasan tadi tentang tafsir tadi ya. Nah, berdasarkan hadis itu ya, ini saya coba nggak bisa ya saya share hadisnya ya.
Mau share, Baik. bisa Mas Arif kalau mau share sebentar ya. Jadi hadis ini saya kira relevan ya Sudah bisa untuk Mas Arif kalau mau share. Ya, terlihat Mas Arif. lihat ya. Ya. Jadi hadis ini sangat relevan dan inilah yang menjadi pegangan umat Islam ya, untuk senantiasa menyebut-nyebut kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kebaikan ini amal-amal perbuatan yang ditinggalkan oleh ahli kubur selama hidupnya. Makanya termasuk yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah saya sesungguhnya mendapatkan pelajaran hidup yang sangat berharga itu selama saya membersamai almarhum Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi. Karena alhamdulillah saya ya bukan sekretarisnya ya, tapi sekretaris non formal ya. Jadi kalau ada Pak Hasan mau ketemu, Ustadz Hasan mau ketemu, ya kadang-kadang kontak saya begitu ya. Kemudian kalau ada orang mau ngundang beliau, pasti kontak saya begitu. Jadi seperti sekretaris sekretaris tidak resmi. Nah, selama saya membersamai beliau, ada banyak pelajaran hidup, ya, pelajaran hidup yang bisa saya petik. Dan yang mungkin ini tidak saya dapatkan di bangku kuliah saya. Ya, mohon maaf saya ini kuliahnya di kampus IAIN saja dan di kampus-kampus luar negeri yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Jadi saya tidak mendapatkan teladan-teladan moral, teladan-teladan akhlak ulama itu saya tidak mendapatkan. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan hadis Kamakol, karena ada beberapa yang tidak menganggap ini hadis, kan hadisnya lemah. Tapi kalau sebagai hadis dhaif itu sebagai fadhailul a'mal, para ulama membolehkan. Nah, saya berpegang pada itu. Nah, salah satu, ini saya jelaskan hadisnya dulu ya. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau kita itu ghibah tentang mayit, ghibah itu kan pasti jelek ya, kita itu kalau ngerasani bahasa Jawanya itu ghibah tentang mayit yang beragama Islam, ya itu lebih dosanya itu lebih kuat ya, lebih besar ketimbang kalau kita ghibah tentang seseorang yang masih hidup. Kenapa? Karena kalau yang masih hidup kita ghibah, kita bisa minta maaf setelah itu. Ya, kita bisa menemui, maaf kemarin saya menggosipkan kamu begitu. Saya barusan menggosipkan kamu. Nah, saya maafkan. Nah, sudah selesai. Tapi kalau ghibah tentang mayit yang jelek, itu susah kita. Gimana orangnya sudah mati? Makanya kalau memandikan mayit, kalau kita misalkan ya kebetulan memandikan mayit, kemudian kita melihat sesuatu yang baik dari mayit itu, misalkan masya Allah wajahnya tersenyum ketika wafat dan dan saat dimandikan juga wajahnya bersinar ya, dan baunya masya Allah harum sekali ya, dan dan tidak kelihatan wajahnya itu sedih ketika meninggal itu. Nah, yang demikian ini, kebaikan-kebaikan ini yang harus kita ceritakan. Ya. Kita ceritakan kepada orang lain, ya Allah saya memandikan tadi. Mungkin ada para pelayat yang tidak tahu, yang tidak mengerti kondisinya waktu wafat karena sudah keburu dikafani, ya. Sehingga itu perlu diceritakan kebaikan-kebaikan beliau. Ya. Sebaliknya, kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ya, misalkan wajahnya kok hitam legam, ya, badannya itu kok seperti mengkerut dan lain sebagainya, mengkerut, wajahnya itu tidak bahagia, sedih seperti keadaan begitu. Nah, ini jangan diceritakan. Nah, ini pengertian
hadis ini, ya. Nah, kalau dalam konteks orang meninggal, apalagi seorang tokoh ulama, ya, panutan masyarakat, maka hadis ini sangat kontekstual sekali, sangat relevan sekali untuk kita amalkan sebagai ibroh, sebagai apa? Uswah hasanah, best practices bagi orang-orang yang masih hidup. Makanya dalam tradisi Islam itu ada kitab-kitab manaqib, kitab-kitab biografi yang ditulis oleh seseorang untuk menceritakan riwayat hidup seseorang. Apa namanya? Biografi, ya Ustaz Hasan. Ya. Atau autobiografi. Cerita-cerita kebaikan ulama masa hidup itu ditulis. Ada spesialisasi ilmu apa? Buku atau literatur yang secara khusus membahas tentang ulama-ulama itu. Ulama sufi misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana kebaikan-kebaikan beliau semasa hidup. Ada Syekh Tijani, ada syekh-syekh yang lain. Ulama-ulama besar di Timur Tengah sana ditulis kebaikan-kebaikan, amaliyah-amaliyah beliau selama hidup. Itu ditulis. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya itu tadi untuk mengambil ibroh. Makanya Al-Quran itu kan ada kisah, ya. Tadi Ustadz Hasanuddin Thayyib membacakan kisah Ashabul Kahfi. Dan banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran. Makanya ada ilmu dalam kajian Ulumul Quran, tafsir, itu ada Qisasul Quran. Ada kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, apa fungsinya sekarang kalau Al-Quran saja ya menceritakan kebaikan-kebaikan atau ada kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang sahabat orang yang alim seperti Luqmanul Hakim, Ashabul Kahfi, ya, dan lain sebagainya. Itu semua tidak lain dalam rangka memberikan keteladanan tentang cerita-cerita orang yang terdahulu. Nah, itu dia makanya kisah, padahal Ashabul Kahfi sudah berapa tahun Pak Ustadz Hasanuddin kira-kira? Konon katanya masa Isra sebelum Nabi Muhammad lahir kan? Ya, konon katanya pada masa Nabi Isa pun sudah ada. Sudah ada. Berarti ditarik 2000, berarti sudah 2000 tahun lebih. Masya Allah. Tapi kita bisa membacanya sekarang kan? Ya. Bagaimana kisah-kisah itu? Kisah Nabi Yusuf yang diceritakan dengan baik ya di Quran, dan itu berbeda dengan kisah-kisah yang ada di kitab-kitab agama lain ya. Nah, ini memberikan informasi. Nah, dalam kesempatan ini beliau meminta untuk mengingat-ingat keteladanan beliau, mutiara-mutiara kata beliau, dan memang kita tidak bisa mencatat secara utuh ya, hanya sekedar fragmen-fragmen kehidupan beliau yang semoga saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan inspirasi kepada kita, kepada kami selaku anak beliau untuk melanjutkan perjuangan beliau. Nah, yang pertama ini saya berawal dari kisah beliau sebelum kenal Ustadz Hasanuddin Thayyib ya. Beliau ini memang dari pondok pesantren ya. Kemudian sejak kecil beliau menempuh pendidikan modern di pesantren Gontor dan pendidikan pesantren salaf, pesantren yang di Tuban. Jadi beliau mendapatkan dua jalur pendidikan yang lengkap, jalur pendidikan Islam modern di Pondok Pesantren Gontor dan pendidikan beliau di pesantren salaf dengan berguru pada kiai-kiai di Sarang, berguru dengan kiai-kiai di Tuban ya, di dekat kampung beliau, dengan di daerah saya lupa Senori ya, kiai salah satu kiai di Senori, ada seorang kiai yang terkenal di situ ya, Senori Tuban, Kecamatan Senori. Nah, kemudian beliau melanjutkan kuliah di Malang, dan sambil kuliah beliau memang sejak kecil sudah berdakwah dari musola ke musola. Kalau dulu kan tidak ada Zoom ya Ustadz Hasan. Kalau Ustadz Hasan itu tidak perlu ke musola-musola sekarang. Cukup di sini orang sudah datang.
Tapi beliau waktu itu harus datang dari musola-musola, jalan kaki sambil naik sepeda ontel kalau ada sepeda waktu itu ya. Nah, begitu terus selama hidupnya sejak umur 22 sampai akhir hayat beliau. Jadi memang betul-betul ilmu beliau, kehidupan beliau itu diabdikan untuk umat. Jadi tidak hanya mengurusi hal-hal yang bersifat pribadi, iya, pribadi keluarga iya, tapi sejak muda memang beliau itu mengabdikan dirinya untuk umat. Dan saya kira ini semua ulama-ulama di dunia itu perhatian kepada umatnya jauh lebih besar ketimbang ya kepada dirinya sendiri. Bahkan mohon maaf untuk kebutuhan keluarga kadang-kadang ya mohon maaf kehidupan beliau memang tidak katakan kaya dan lain sebagainya. Enggak. Memang beliau mengabdi untuk umat. Nah, salah satu keteladanan beliau yang sangat-sangat saya kira patut kita teladani adalah ketaatan kepada seorang guru atau kiai. Jadi beliau itu saking yakinnya kepada apa yang disampaikan oleh guru beliau, dia laksanakan itu. Suatu ketika, ya, beliau ini kan ya aktif di politik ya, tapi waktu itu politik kan tidak berbeda dengan politik zaman sekarang ya. Waktu itu beliau aktif salah satu partai Islam ya. Kemudian beliau sudah pada posisi yang menurut saya yang paling diidam-idamkan oleh oleh aktivis politik. Ya, menjadi salah seorang anggota legislatif itu kan cita-cita kalau anggota partai itu kan ya. Apa cita-cita yang lain dari seorang yang masuk partai ya, mendirikan partai kalau bukan untuk menduduki posisi itu, dan beliau mendapatkan itu di posisi yang ya bagus ya, walaupun di wilayah di provinsi. Nah, ketika waktu mau menjadi itu dia diizinkan oleh kiainya, oleh gurunya. Beliau minta izin, oke boleh. Nah, tidak lama, tidak sampai setahun ya, beberapa bulan, kiainya meminta beliau untuk mundur. Coba, kita sudah pada posisi yang sudah bagus, mendapatkan semua yang kita impikan, dan itu waktu itu diizinkan, tiba-tiba di tengah jalan disuruh untuk mundur. Nah, beliau tanpa protes, tanpa keberatan, beliau mundur. Yang dibilang oleh kiai itu, kamu sudahlah, posisimu sudah cukup, padahal belum satu periode, belum 1 tahun bahkan. Mundur. Kamu harus mundur. Wilayah perjuanganmu sudah cukup di situ, tidak di situ lagi. Nah, terus saya mau apa, Kiai? Beliau nanya begitu. Ya sudah, nanti nunggu selanjutnya. Akhirnya mundur. Kamu tidak boleh mendapatkan nafkah dari situ, katanya. Saya nggak tahu ini apa maknanya ya. Kamu sebaiknya ngurusi yang lain. Kamu ngaji saja, katanya. Ngaji itu menyampaikan ilmu saja, Masya Allah. Beliau dengan ketawakalan, ketawaduannya, dengan ketawakalannya kepada Allah dan ketawaduannya kepada seorang guru, beliau memenuhi itu. Dan ya memang setelah tidak di situ, memang kondisi kehidupan ekonomi terganggu. Ya. Beliau hanya dari mengaji berapa mengaji ya bukan penghasilan kan mengaji, dan beliau hanya boleh dari itu, tidak dari di politik. Lama sampai berapa hari, konon sampai 1000 hari ya, seperti itu. Kemudian sebelum 1000 hari itu beliau nanya-nanya kepada gurunya, ini sampai kapan Kiai saya begini? Karena tidak sabar ya. Ya, kalau kamu tanya ya selama itu. Kalau nanya terus ya selama itu. Akhirnya tidak nanya-nanya. Dan guru beliau itu, kiai ini, kalau datang berkunjung, beliau membawa beras, membawa apa gitu. Dan ternyata ketika berakhir ya ujian dari kiainya itu, ternyata beliau disuruh mendirikan pesantren.
Dan waktu itu beliau nggak punya bayangan, pesantren di mana, tanahnya nggak ada. Kamu mendirikan pesantren saja. Mendirikan pesantren saja. Di mana nggak tahu, belum ada tanahnya. Tapi beliau menunjuk satu tempat waktu itu, ya, yang sekarang menjadi pesantren Al-Hikam di Malang itu, di sini pesantren, padahal itu tanah bukan milik beliau, tanah orang lain. Ya, Qudratullah, ya, tanah itu akhirnya kemudian diwakafkan kepada beliau. Saya nggak tahu jalannya seperti apa. Kemudian tanah itu diwakafkan kepada beliau untuk mendirikan masjid yang kemudian menjadi cikal bakal pesantren Al-Hikam yang ada di Malang itu. Ya, Ustadz Hasanuddin pernah ke sana belum ya? Kalau udah pernah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi itu sejarahnya ketaatan kepada guru, ketaatan kepada ulama ya yang soleh ya. Alhamdulillah beliau ketaatan itulah yang kemudian menjadikan berkah ya, bisa mendirikan pesantren di Depok maupun di Malang. Nah, yang kedua, ada satu mutiara perkataan beliau yang saya kira ini kita pegangi, khususnya bagi mereka yang memang ingin berjuang untuk syiar Islam ya. Beliau mengatakan begini, kalau kita memikirkan diri sendiri, ya belum tentu kita bisa memenuhi apa yang kita pikirkan itu. Tapi kalau kita memikirkan umat orang-orang banyak, maka orang banyak itu tentulah akan memikirkan kita, kata beliau. Itu dulu konteksnya begini, kepada saya itu ngomong langsung, kamu kalau sudah cukup itu dalam pengertian kebutuhan sehari-hari, makan itu sudah cukup, untuk anak sudah cukup, pendidikan anak sudah memenuhi ya, untuk keluarga juga sudah memenuhi, sudah waktunya kamu memikirkan orang banyak. Nah, dia bilang begitu. Nah, ini kan kalau dalam bahasa kita kan ini ajaran apa? Ajaran untuk ya menjadi lebih bermanfaat kepada orang lain. Kalau kamu sudah cukup, pribadimu sudah tidak, ya artinya sudah terpenuhi lah, sudah punya rumah kamu sekarang, nah sudah waktunya kamu memikirkan orang banyak. Saya menafsirkan itu ya, apa maksudnya memikirkan orang banyak itu? Ya, tafsiran saya harus membantu usaha-usaha yang bisa memberikan manfaat kepada umat. Ya, apa itu ya? Kalau di sini tinggalan beliau ya pesantren ini ya. Kita urus pesantren ini dengan baik agar dia amal beliau bisa sampai dan bisa menjadi amal jariah. Saya kira itu ya, sebagai orang ahli yang ditinggalkan oleh almarhum ya, siapapun kita nanti, saya kira ya seperti itu kita akan menjalani hidup ini. Kalau kita ditinggali harta, bagaimana harta dari dari mayit itu, dari orang tua kita, dari nenek kita, kakek kita itu bisa digunakan untuk semuanya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Wah, ini saya kira dan itu beliau memberikan contoh. Ini yang hebatnya itu, beliau tidak hanya sekedar ngomong, tapi memberikan contoh. Saya menjadi saksi sendiri, Masya Allah. Beliau ini suatu ketika diundang ke New York. Saya nggak tahu di PBB atau di mana. Kemudian ada mahasiswa Muslim Indonesia yang ada di Kairo itu mengundang beliau juga pada saat yang bersamaan. Dan beliau janjikan beliau dari New York langsung turun Kairo, tidak langsung ke Jakarta, untuk menghadiri acara itu. Menghadiri acara di mahasiswa Indonesia di Kairo. Nah, datanglah beliau sesuai dengan janji beliau, padahal ya jet lag banget itu kalau dari New York sama Indonesia itu kan perbedaan ada dengan Mesir itu berapa jam. Dengan Indonesia aja saya kira perbedaannya sangat jauh ya, Ustadz Hasanuddin Thoyib ya. Kalau 11 jam ya mungkin ya. 11-12 jam, kebalikannya. Kalau sekarang jam 7:30 pagi, di sana 7:30 malam. Jadi kalau ke Amerika itu, umur kita itu lebih 1 hari. Ya.
Jadi kita kalau berangkat sekarang nyampe di sana, misalkan hari di Indonesia kita berangkat hari Senin, di sana juga nyampe hari Senin, di Indonesia sudah hari Selasa. Ya. Jadi kita kelebihan. Kalau kita puasa ya, kita sudah puasa hari Senin, di sana masih puasa lagi hari Senin. Jadi bisa jadi puasanya 31 hari itu dalam 1 bulan. Nah, itu. Wah, ini kalau sudah pernah ke Amerika, ke mana itu akan mengalami itu. Lah gimana nanti ya? Apa puasa atau gimana? Lebih dari 30 hari. Kan kita berangkat hari apa? Misalnya Senin malam. Kita kan sudah puasa Senin. Misalkan begitu. Nah, suatu ketika nyampe lah beliau di Kairo. Ya karena ceramah diundang di New York, beliau dikasih amplop waktu itu. Diamplopin, kemudian di Kairo itu anak-anak mahasiswa itu sambat, mengeluh. Kiai, kita ini nggak punya asrama untuk mahasiswa-mahasiswa di sini, kontrakannya sudah habis, kita mau ngontrak lagi, tidak ada biaya. Apa yang beliau lakukan? Amplop yang dari New York tadi, itu nggak dibuka, langsung dikasih kepada anak-anak mahasiswa kita yang kekurangan di sana itu. Ya, Masya Allah itu saya mikir. Nah, ini yang menceritakan anak yang dikasih amplop ke saya. Sekarang sudah jadi kiai, pulang dari Al-Azhar, berada di Semarang, beliau jadi doktor di Al-Azhar, ya, pulang mendirikan pesantren di Semarang, Kiai Fadholan namanya, Dr. Fadholan. Beliau cerita ke saya dikasih amplop untuk kontrak sekretariat mahasiswa di Kairo. Saya buka jumlahnya waktu itu. Ada $5.000. Masya Allah. Saya kaget. Saya kaget jumlahnya. 5.000 itu berapa rupiah waktu itu ya? Kalau sekarang 15 berapa, Pak? Berapa juta? Berapa puluh juta? Dan teman-teman ya senang sekali bisa ngontrak 1 tahun lebih. Nah, ini sebuah keteladanan yang mungkin saya sendiri yang nggak bisa melakukan ya seperti itu ya. Beliau memberikan tanpa melihat lagi, Mak. Dan itu tidak hanya sekali. Kalau beliau habis pulang ceramah ya, itu beliau nggak pulang langsung tapi mampir di kantor sekretariat kemudian ya sudah biasa banyak yang nunggu gerimisan kata. Menunggu gerimisan uang ceramah itu dikasihkan beliau, nggak dibawa pulang. Dan itu sering saya menyaksikan sendiri. Jadi beliau ya Allah sangat memikirkan. Di zaman seperti sekarang beliau memikirkan orang lain ya, memikirkan kepentingan orang lain daripada kepentingan beliau sendiri karena menganggap beliau sudah selesai dengan kepentingan beliau sendiri. Dan sampai meninggal pun di ATM beliau itu hanya ada uang 10 juta. Dan ini saya nggak percaya kok masih ada ATM cuma 10 juta. Dan selama beliau hidup, beliau sudah setahun sebelum wafat, beliau sepertinya sudah tahu kalau wafat itu Ustaz Hasanuddin. Beliau mengumpulkan anak-anak dan berwasiat, ya ini semua pesantren, tanah pesantren ini sudah diwakafkan semua, tidak bisa diwaris. Di tanah yang di pesantren itu sudah diwakafkan. Kalau kalian ingin mengembangkan, kalian ada di situ. Jadi beliau tidak membawa apa-apa, semuanya beliau tinggalkan. Jadi keteladanan, generosity-nya beliau, kemurahan beliau ini yang saya kira patut kita teladani kan. Dan beliau mengatakan ya apa yang kita berikan itu pasti kembali ya. Apa yang kita berikan, kebaikan apapun yang kita lakukan kata beliau itu pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan. Beliau sering begitu. Kalau saya menolong orang, ya beliau katakan, kalau saya menolong orang, saya tidak pernah berharap pada orang yang ditolong itu untuk berbaik hati kepada saya. Dan itu jarang orang yang kita tolong kemudian ingat yang kita telah menolong itu sedikit orang. Kebanyakan ditolong
lupa karena sudah mikirkan kebutuhan yang lain. Jadi misal orang ya sedang mantu itu mau pesta menikahkan anaknya, minta tolong ke kita. Saya belum bayar catering, kemudian kita bantu catering uang. Dia tidak memikirkan itu, sudah mikir kebutuhan yang lain. Oh, tendanya belum kebayar. Oh, kursinya belum kebayar. Nah, bahkan yang saya saksikan dalam kehidupan beliau, orang-orang yang beliau tolong, kadang-kadang beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang yang ditolong itu. Dan saya sebagai orang muda kadang-kadang marah. Itu gimana itu? Ditolong kok malah begitu? Apa komentar enteng beliau? Ya, biasa begitu itu. Ya, kelasnya masih begitu. Katanya level spiritualnya masih begitu. Jadi dia sudah pindah juragan lain, ditolong dia membela juragannya yang lama. Yang kita sudah dilupakan, katanya begitu. Dan kita yakin, kita tidak perlu khawatir karena kebaikan yang kita menolong itu sudah dicatat oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghapus kebaikan itu kecuali diri kita sendiri, kata beliau begitu. Kok bisa begitu, Pak? Iya, itu Allah tidak akan menghapusnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Jadi Allah akan mencatatnya selama kita tidak menghapusnya. Lah, gimana kita menghapusnya? Biasanya namanya orang ya, kadang-kadang kita menolong orang, kita kemudian apa istilahnya, bahasa Jermannya itu ngundat-ngundat itu. Ngundat-ngundat itu kita mengingat-ingatkan kebaikan kepada orang yang kita tolong. Oh, kamu kalau nggak saya tolong, nggak mungkin kamu bisa seperti itu. Nah, itu yang manun wala ada itu. Jadi kita ungkit, Ustaz. Ngungkit, ya. Terima kasih, Ustaz. Ini kosakata saya bahasa Jawa ini, ngundat-ngundat ya. Ngungkit atas kebaikan yang sudah kita lakukan kepada orang yang kita tolong itu. Nah, ini yang bisa bisa membatalkan amal kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan manun wal adha dan menyakiti orang yang kita beri sedekah. Kalau kamu nggak saya tolong, kamu nggak bisa seperti ini. Nah, ini saya mendapatkan pelajaran dari beliau. Dulu saya sih hafal ayat itu, tapi pelajaran kehidupan itu dari beliau. Udahlah, nggak usah direken, nggak usah dihiraukan. Ya, memang seperti itu. Kan beliau kan ya memang interaksinya banyak kan dengan tokoh politik atau siapa ya. Tapi kan tidak semua orang ya yang dibaiki beliau itu baik kepada beliau. Karena dalam kondisi tertentu memang orang itu harus memang tidak ada berseberangan dengan beliau. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga ya, yang ya saya kira ini pelajaran Nabi ya, pelajaran Allah yang diberikan kepada Nabi melalui firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan, wahai orang yang beriman, sedekahmu yang kamu berikan itu dengan manun, ngungkit-ngungkit. Wala ada dan janganlah menyakiti. Nah, ini yang kalau saya orang muda digitukan ya marah lah, ditolong malah mentung, ditolong mentung kalau bahasa Jawanya itu ya. Ditolong mentung, ditolong malah mentung. Mestinya ditolong ya nggak mentung kan begitu, tapi kan kehidupan di dunia kan tidak bisa seperti yang kita inginkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian jamaah juga mungkin punya pengalaman seperti itu ya. Kita nolong orang, tapi orang yang kita tolong itu malah reseh kepada kita, malah menjelek-jelekkan kita, malah menggosipkan kita dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, saya mendapatkan pelajaran dari beliau dan saya tahu siapa-siapa yang ditolong dan tidak itu tadi. Ya, anak muda kan darah muda seperti saya kan enggak. Emosi itu ditolong kok begini, alah santai. Itu ditolong kok malah begini. Apa? Saya panggilnya Abah ke beliau itu, sama seperti Ustadz Hasanuddin Toi panggil beliau, kita panggil Abah. Gimana itu, Bah? Kemarin ke sini minta tolong supaya begini-begini. Tiba-tiba di sana memfitnah Abah begini-begini. Udahlah, enggak usah. Kebaikan kita itu tidak akan hilang. Kebaikan kita itu dicatat oleh Allah. Dan biasanya kita menolong orang, itu kita bukan ditolong dari orang itu, kita ditolong dari orang lain yang digerakkan Allah untuk menolong kita. Dia bilang begitu. Oh, begitu, Pak ya? Iya. Jadi jangan berharap orang yang kita tolong menolong kembali ke kita. Nah, disitulah cara Allah, rahasia Allah ya. Kadang-kadang menolong kita dari orang lain. Sering kita menolong seseorang.
Tapi orang itu tidak memberikan bantuan kepada kita, menolong sebaliknya. Tapi ketika kita butuh orang lain yang yang memberikan atau menolong kepada kita. Nah, itu sering sekali ya. Itu bukan misteri kehidupan, tapi memang jalan Allah, itu janji Allah memang. Janji Allah untuk intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau Bapak Ibu misalkan ya, kata beliau itu sering begitu. Kalau kita ingin menolong Allah, ya, menolong agama Allah dan lain sebagainya, menolong orang lain itu kan pada hakikatnya ya melaksanakan ajaran Allah kan. Maka Allah akan menolong kita, ya. Akan menguatkan kita, wa yusabbit aqdamakum. Allah akan mengkokohkan ya aqdamakum, kaki kita. Jadi kata apa, jangan khawatir kalau kamu menolong orang lain, pasti orang lain itu akan memperhatikan kita. Tapi kalau kita hanya ngurusi diri sendiri, kata beliau, ya belum tentu kita itu dibantu oleh orang lain. Mengurus diri sendiri, egois, tetangganya butuh nggak dibantu, ya. Ada anak di situ yang kehidupannya sekolahnya kurang nggak dibantu. Ya, mana mungkin orang lain membantu kita, nggak mungkin. Nah, saya kira itu ya pelajaran yang sangat berharga yang beliau sampaikan ya. Jadi dan beliau amalkan, tidak hanya sekedar sampaikan. Beliau amalkan secara langsung. Dan perhatian beliau terhadap ilmu kepada santri itu Masya Allah sangat luar biasa. Terhadap murid-murid beliau ya. Jadi suatu ketika beliau itu sakit, dalam keadaan sakit ya di Malang. Itu murid-murid yang ada di Jakarta itu diminta untuk dipindah ke Malang. Jadi ada satu bis sendiri anak-anak itu supaya di sana bisa ngaji tiap pagi ya, seperti pengajian ini, ngaji bareng online. Beliau waktu itu sakit. Untuk mengucapkan kata-kata saja sangat sulit, tapi beliau tetap ingin mengajarkan itu kepada santri-santrinya. Perhatian terhadap ilmu, tanggung jawab sebagai seorang ulama, seorang guru. Ini yang beliau beliau praktekkan sampai menjelang akhir hayat beliau. Jadi saya kadang-kadang kasihan Abah ini sakit, tapi kok beliau masih kekeh ingin mengaji pagi. Ya ngaji pagi-pagi ini habis subuh biasanya beliau ngaji ke anak itu. Dan ini yang membuat kita sebagai orang-orang muda, kita ini tidak ada apa-apanya sebetulnya. Kita ini belum bisa seperti beliau. Amalia beliau banyak hal yang masih belum kita terapkan ya, kita lakukan seperti yang beliau lakukan. Dan beliau sangat yakin sekali dengan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah khawatir dan tidak pernah gentar. Ya. Jadi bahkan kadang-kadang kebutuhan sendiri tidak pernah diperhatikan, beliau memikirkan orang lain. Nah, ini saya kira udhkuru mahasina mautakum ya, esensi dari hadis atau kamakol ini yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, layak untuk kita teladani ya. Dan sebagai manusia beliau ada kelemahannya, tapi itu tidak perlu diceritakan kelemahan-kelemahannya itu. Jadi kita ingat-ingat saja, kita sebut-sebut saja kebaikan-kebaikan para ahli kubur kita, orang-orang tua kita. Dan terkadang memang apa yang kita capai hari ini itu tidak lepas dari kebaikan-kebaikan orang-orang tua kita. Ya. Jadi kita bisa mulia seperti sekarang adalah karena doa-doa orang tua kita. Karena kebaikan-kebaikan dan amalia yang dilakukan oleh nenek-nenek kita, orang-orang tua kita. Itu kita tidak boleh menafikan itu. Doa orang tua. Makanya kalau masih punya orang tua, Masya Allah, kita perlu meminta doa beliau. Jimat lah, kalau bahasa Jawanya itu jimat. Siji di rumah. Beliaulah orang tua inilah yang doanya menembus langit. Kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Kalau orang tua tidak ridho, maka Allah tidak ridho. Sampai seperti itu. Ya, insya Allah. Jadi bersyukurlah orang yang masih punya orang tua dan mendoakan untuk anak-anak beliau, untuk anak-anak mereka ya. Karena doa-doa orang tua inilah yang akan tembus ke sisi langit. Saya kira seperti itu Ustadz Hasanuddin, mohon maaf
tidak terstruktur yang saya sampaikan, tidak seperti beliau ini. Mohon maaf para jamaah sekalian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mas Arief, dari dulu Bapak dan Ibu saya mengenal beliau sampai dengan hari ini. Nah, beginilah Mas Arief, begitu sederhananya ya, dan selalu memberikan kemudahan, kesempatan kepada orang lain. Dan saya sendiri begitu banyaknya mendapatkan kemudahan di dalam bersilaturahim ya dengan almarhum Abah ya. Maka pintunya itu adalah wasilahnya melalui Mas Arief ini. Dan betapa Bapak dan Ibu kalau seandainya kita berbicara mengenai guru kita ya. Nah, tentunya kita mendapati bahwa bagaimana Rasulullah SAW kan terentang jauh kan dengan kita ya. Tetapi ketika kita mendapati atas segala apa yang disampaikannya dan diajarkannya dan dipraktekkan oleh orang-orang berada di seputar kita melalui ayah dan ibu kita, para guru kita, tentunya hal itu kan menjadi lebih mengena ya Mas Arief ya. Nah, saya ingat sekali Bapak dan Ibu, saya pernah satu ketika Mas Arief berada di dalam sebuah forum ya, ketika itu di Menara 165 ya Mas Arief. Ya. Selalu saja ketika itu pada saat beliau memberikan tausiah Bapak dan Ibu itu di bulan Ramadan. Nah, ada seorang penanya waktu itu berapi-api semangat sekali menanyakannya, berbicara mengenai bagaimana Kiai, itu kan ada orang yang ada sholat tapi landasannya apa, ketika habis sholat kok wiridnya panjang-panjang, kan itu kan tidak ada dilaksanakan oleh Rasulullah. Dan begitu juga salat tarawihnya, salat tarawihnya 23 rakaat. Pokoknya panjang lah yang disampaikan oleh beliau dengan nada seperti itu. Saya pikir wah ini akan jawaban beliau seperti apa ini, dia bilang gitu. Tapi apa itu, beliau hanya menjawab simpel saja. Kenapa kita harus ngurusin soal itu? Kalau orang udah zikir, dia bilang gitu, udah wirid, berarti udah bagus, dia udah sholat, dia bilang gitu. Kalau orang sudah 23 rakaat atau 11 rakaat, artinya dia sudah sholat tarawih. Yang jadi masalah itu orang yang nggak sholat. Kalau yang udah sholat itu udah bagus dia bilang, kenapa dipermasalahkan lagi? Dan biarkanlah, dia bilang gitu, dengan berjalannya waktu, nanti kan dia akan mencapai level ibadah yang paling nyaman buat dia. Kalau nggak sholat masalah, kalau sholat wirid panjang atau pendek wirid itu nggak masalah itu, dia bilang. Jadi apa yang saya dapati itu beliau menyederhanakan permasalahan ya. Jadi masalah yang disampaikan begitu rumitnya bisa diselesaikan dengan bahasa hari-hari yang sangat sederhana dan memberikan jawaban itu kepada semua orang sehingga terdiam orang pada hari itu ya. Jadi kenapa kita harus mempermasalahkan yang kecil, yang pokoknya tidak dipermasalahkan, dia bilang gitu kan. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, Mas Arief mungkin ingat ya Mas Arief ya, bagaimana beliau itu yang saya merasakan nguongke ya Mas Arief ya. Itu bahasa Jawanya nguongke Mas Arief ya. Orang kan. Ya, Mas Arief mungkin ingat pada saat wisuda pertama kali di pesantren Al-Hikam dulu ya Mas Arief ya, di Depok ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa bayangkan beliau yang memindahkan ya oncer-oncer itu ya, rumbai-rumbai itu kan. Nah, kemudian tiba giliran kita memberikan ucapan selamat juga Mas Arief ya, mulai dari tamu-tamu yang diundang. Saya ingat sekali ketika itu menyampaikan ucapan selamat, menjabat tangan beliau. Setelah itu mesti kita bergeser ya Mas Arief, berlalu. Ini enggak, tangan kirinya memegang tangan saya dan saya nggak dibolehin pergi. Saya nggak dibolehin pergi sehingga akhirnya sampai dengan ucapan selamat itu tangan saya dipegang oleh beliau ya. Mungkin Mas Arief ingat pada masa itu, dan itu membuat saya ya bagaimana ya Bapak dan Ibu ya, haru sudah pasti menyeruak ya di dalam dada, merasa bahwa kita ini siapa gitu, kok tangan kita bisa dipegangin seperti itu gitu sampai dengan selesai acara ucapan selamat itu. Nah, kemudian hal yang mengesankan juga Mas Arief ya, tadi Mas Arief menyampaikan bahwa kita boleh ya berbaik sangka ya Mas Arief ya, terhadap segala sesuatu, terutama kepada orang yang sudah mendahului kita. Saya ingat sekali Mas Arief ketika proses penyiapan lahan makam dulu Mas Arief ya, itu Bapak dan Ibu, itu benar-benar saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri di lahan ya, tempat liang lahat beliau itu mengalir mata air yang tidak sangat jernih mata air itu Mas Arief ya, Masya Allah. Dan ya benar-benar, jadi bukan air kotor Bapak dan Ibu, mata air yang jernih sekali.
dan terus mengalir mata air itu sampai dengan proses pemakaman beliau itu, sehingga Masya Allah, saya pikir ya, kita tidak tahu di balik ini ada apa, tapi yang jelaskan betapa seringnya misalnya kita mendapati, misalnya mungkin pada jadi musim hujan, misalnya ada genangan. Kalau ini yang terjadi adalah mata air yang sangat bersih. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan melalui apa yang kita dengarkan dari Mas Arief ini, kita mendapatkan pesan-pesan kebaikan ya, contoh-contoh yang telah beliau sampaikan. Dan kemudian yang berikutnya, betapa mudahnya kalau seandainya mengundang beliau itu, Bapak dan Ibu. Saya ingat sekali ketika harus ada membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh SQ ya di Malaysia ketika itu, dengan serta-merta beliau mengiyakan, menyediakan waktunya sehingga kita bisa mendapati dan permasalahan itu menjadi terurai dengan sendirinya atas izin Allah. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu sekelumit yang sama-sama kita dengarkan dari Mas Arief, dan mudah-mudahan Mas Arief dengan Mas Yusron benar-benar bisa menjadi penerus dari Abah ya. Amin. Dalam meneruskan amanah pesantren Al-Hikam baik yang di Depok maupun yang berada di Malang itu sendiri. Nah, Amin. Bapak dan Ibu, kami berikan kesempatan apabila ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun komentarnya kepada Mas Arief. Dan saya akan mengawali dengan pertama tentunya kepada Profesor Suryadi. Prof. Suryadi, kami persilakan Prof. Tolong di-unmute Prof. Suryadi audionya. Silakan Prof, di unmute Prof sebentar. Silakan di unmute Prof. Ya. Mas Arief, Prof. Suryadi adalah Rektor Universitas Dian Nusantara, dan bagaimana? Salam kenal Prof. Salam kenal Mas Arief. Biasanya beliau di bagian akhir, tapi sekarang pagi ini entah kenapa saya kepingin Prof. Suryadi yang justru mengawali silaturahim, dikarenakan ini terkait dengan kita berbicara di Jepang dulu ya Prof. Suryadi ya. Oh, Masya Allah. Silakan Prof. Terima kasih Pak Hasanuddin. Ya Prof. Mas Arief yang saya hormati, salam kenal. Salam kenal Prof. Ya, Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan sampai saat ini, 331 orang, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tadi agak kaget tuh, Pak Hasan, kok saya padahal memang belum siap-siap untuk ngomong gitu. Tapi kalau udah ditunjuk Pak Hasanuddin ya, bagaimana kalau almarhum Pak Hasyim Musadi menunjuk orang, ya orangnya tidak berani bantah gitu. Jadi Mas Arief itu cerita tentang beliau Kiai Haji Hasyim Musadi luar biasa. Saya alhamdulillah belum kenal dengan beliau karena Pak Hasan belum mengajak saya bertemu beliau. Tapi keinginan luar biasa sebenarnya terbersit juga pada waktu itu, cuman jalannya memang belum memungkinkan. Sehingga jalan yang dikasih Allah ketemu dengan putranya saja dulu. Makasih Pak. Tapi sharing tentang sikap, sifat, dan perilaku beliau ini sangat luar biasa Mas Arief. Karena begini ya, kita semua yang di grup ngaji bareng online ini semua juga orang-orang dermawan. Tetapi meniru Kiai Haji Hasyim Musadi kayaknya kok sulit dicari tandingannya ya. Dapat amplop, seluruh amplopnya dikasih. Mahasiswa. Wah, kalau dapat amplop kan dihitung dulu nih. Yang dikasih 2,5 sampai 5% aja dulu gitu. Sesuai syarat aja. Sesuai syarat. Yang sering kali syarat yang kecil itu pun nggak dipenuhi gitu ya. Nah ini kita semua dengan cerita ini saling introspeksi. Banyak sekali toladan-toladan orang-orang hebat-hebat ya, senior-senior kita, yang memang saya itu selalu mengatakan ya, orang-orang hebat itu patut dicontoh tapi sulit ditiru. Contoh sulit ditiru. Kayak Pak Kiai Haji Hasyim Musadi ini kan patut dicontoh itu, tapi sulit ditiru seperti beliau lakukan, itu sulit ditiru. Tapi paling tidak begini, kita bisa introspeksi, bisa berpikir apa yang telah kita lakukan selama ini, apakah
cukup atau mendekati sajalah apa yang dilakukan Kiai Haji Musadi. Kalau sepenuhnya kayaknya sulit. Tapi kalau memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi kayaknya bisa. Ini saya kira yang paling penting kita ambil hikmahnya. Dan di dalam ngaji bareng online ini kalau pada sharing ya, kalau Mas Arief mendengarkan sharing-sharing beliau, itu semua punya cerita-cerita unik yang hampir semuanya itu patut dicontoh, sulit ditiru itu. Gitu. Jadi saya kadang-kadang berpikir ya, bagaimana kita bisa menarik manfaat dari cerita yang beliau-beliau sampaikan, termasuk cerita Mas Arief tentang Kiai Haji Hasyim Musadi tadi, bahwa semua kebaikan itu selalu pasti dicatat oleh Allah. Dan saya setuju bahwa kebaikan itu jangan diungkit-ungkit tadi itu. Ya banyak orang yang kelihatannya baik tapi mengungkit-ungkit cerita ke teman-temannya, oh saya udah nolong dia, oh saya udah tolong dia, kalau nggak saya tolong nggak jadi orang seperti sekarang. Padahal semua karena Allah. Dan pasti Allah yang sudah mencatat kebaikan kita itu akan membalasnya dengan cara dari Allah sendiri, melalui orang-orang lain, melalui apapun yang kita jalani dalam kehidupan. Ini semua cerita-cerita tentang kehidupan masing-masing pribadi yang ada di ngaji bareng online ini sebenarnya dalam konteks yang berbeda-beda tentunya ya, sesuai dengan tingkatan masing-masing itu hampir sama. Karena kita sedang mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dikaitkan dengan kehidupan kita. Nah ini bagus sekali Mas. Jadi saya nanti sangat berkeinginan kalau tidak berjumpa dengan Kiai Hasyim Musadi karena beliau sudah wafat, dengan putra-putranya pun cukup menghibur. Amin. Amin. Mohon doanya Insyaallah, Pak. Prof. Ya, jadi begitu Pak Hasan, kawan-kawan benar-benar kita laksanakan jalan-jalan ke Depok dan Malang Pak Hasan. Ya, Prof. Oh, pesantren Al-Hikmah tadi ya. Al-Hikam. Al-Hikam ya. Iya. Al-Hikam ya. Baik, saya kira singkat saja karena waktu sudah juga sangat mepet. Mungkin teman-teman lain ingin sharing juga. Pak Hasan, terima kasih selalu menampilkan figur-figur yang memberi inspirasi pada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi. Mudah-mudahan rencana kerjasama Mas Arief ya yang pernah didengungkan di Jepang pada waktu itu antara pesantren Al-Hikam, Undira dengan perusahaan Jepang yang akan dimotori oleh sepupunya Mas Arief ya. Tolong diingatkan kembali Mas Arief. Ya, baik Prof. Baik. Kerjasama itu bisa terlaksana dan mudah-mudahan kita bisa pergi ke Jepang lagi ya Prof ya. Iya dong. Amin. Jepang itu negara yang Islami. Islami, betul. Walaupun tidak Islam. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih Prof. Suryadi. Nah, berikut ini tadinya saya ingin mengundang komentar dari Pak Rudi Rajab yang sedang mensyukuri nikmat ulang tahunnya, namun sepertinya Pak Rudi sudah tidak berada di dalam forum ini. Nah, maka ingin kami memberikan kesempatan berikut ini ya untuk bersilaturahim ya dengan Mas Arief, menyapa dengan Mas Arief kepada Pak Mehmet Gunawan. Kami persilakan Pak Mehmet untuk menyampaikan komentarnya dari apa yang disampaikan oleh Mas Arief tentang almarhum pada pagi hari ini. Silakan Pak Mehmet. Di-unmute dulu Pak Mehmet. Ya, silakan Pak Mehmet. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sangat bergembira Pak Hasan sudah sehat kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ketemu lagi. Luar biasa baru mendapatkan perawatan, tetapi hanya 2 hari langsung terjun kembali di dalam forum ini. Amin. Hasan, Bapak Ustadz Arief, saya terus terang bertemu saja melihat wajahnya secara langsung belum pernah, Pak Hasyim Musadi itu. Tetapi saya ikuti karena beliau itu dari wajahnya saja kok kelihatan gitu orang baik ya.
Jadi kelihatan bahwa mereka yang orang-orang yang lembut, yang baik, yang suka menolong itu dari wajahnya aja kelihatan. Jadi saya mengikuti beliau ya dari perjalanannya, tetapi mungkin tidak terlalu dalam ya, tetapi sangat-sangat mengagumi beliau ya. Pernah satu kali beliau itu diundang di dalam satu diskusi dengan Kementerian Pertanian, itu sudah lama sekali. Saya cuma mendengar tetapi saya tidak sempat ikut karena ada satu hal, dan yang ikut di dalam pertemuan itu mengatakan bahwa kok beliau mudah sekali untuk diajak berdiskusi, untuk diminta bersama-sama membahas sesuatu. Waktu itu ada masalah, bukan masalah ya, tetapi membicarakan badan agribisnis ya, dan itu dibahas dari sisi agama ya, dan beliau memberikan bukan ceramah tetapi pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang sangat berharga. Saya tidak ikut tetapi atasan saya ikut di situ. Jadi itu saja barangkali Pak Hasan, saya tidak mempunyai pengalaman langsung untuk ketemu, untuk melihat, tetapi dari berita, dari di TV dan sebagainya itu, melihat wajahnya saja kok rasanya kelihatan orang baik. Banyak sekali orang-orang yang memimpin pesantren, kemudian termasuk anak-anak muda. Saya ketemu banyak di Pakistan Pak, yang belajar agama, belajar ekonomi Islam di Pakistan waktu saya tugas di sana. Di sini sekarang sudah mengembangkan pesantren, dan kelihatan bahwa mereka itu orang-orang yang cerdas, yang baik, yang semangat ya, dan mempunyai keinginan untuk menolong sesama. Pak Arief, terima kasih kehadirannya. Saya Terima kasih, merasakan Pak pencerahan yang luar biasa. Terima kasih Pak Hasan, makasih Pak Suharyadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Mehmet. Pak Mehmet ini walaupun dadak-dadakan ya diminta berbicara, selalu ada saja benang merah yang bisa menjadi pertautan antara topik yang dibahas dengan apa yang berada di dalam khazanah beliau ya. Terima kasih Pak Mehmet. Nah, Mas Arief, kami persilakan bila ada yang dikomentari dari yang disampaikan Prof. Suharyadi dan Pak Mehmet pagi hari ini. Silakan Mas Arief. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Hasanuddin Thoyib, Prof. Suhardi, salam kenal lagi ya. Suharyadi dan Pak Mehmet. Ya, alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang yang baik, hebat ini ya. Dan sebetulnya ya tadi bisa dicontoh tapi tidak bisa ditiru ya. Sulit ditiru. Sulit ditiru ya, sulit ditiru. Tapi kalau sulit bukan berarti tidak bisa ya. Saya kira itu juga yang selama ini sebagai umat Islam teladan kita, uswatun hasanah itu Nabi Muhammad SAW. Beliaulah teladan umat Islam sedunia. Kita tidak bisa mirip seperti beliau, tapi akhlak beliau ya ini yang kita contoh dan kita tiru ya semaksimal kita. Ini ya. Jadi kalau untuk urusan kebaikan itu Allah memang tidak, tentang perintah kebaikan itu Allah tidak memaksa untuk tidak memaksakan, artinya semampu biqadri mastata'tum, begitu ya. Suara saya bisa jelas ya, Prof. Jelas. Ya, ada khawatir nih hujan-hujan ini di sini sinyal internetnya agak lemot. Bagus kok. Jadi kalau perintah kebaikan itu biqadri mastata'tum. Kalau larangan itu harus dihindari gitu. Kalau larangan ya nggak ada kok semampu kita gitu ya, wajib dihindari. Nah, dengan menganalogkan dengan itu tadi, saya kira
perintah-perintah kebaikan atau contoh-contoh kebaikan itu memang ya semampu kita, ya tidak ya 2,5% ya enggak apa-apa, enggak harus 100% Pak amplopnya. Nah, jadi agama juga begitu, Pak. Agama itu kalau belum mampu sholat tahajud berapa rokaat misalkan 10 rokaat atau berapa rokaat ya 2 rokaat 1 witir, nah itu udah cukup ya, memang semampunya itu. Kalau bisa lebih banyak ya lebih bagus, tapi kita tidak boleh memaksakan itu ya, biqadri mastata'tum. Jadi kalau larangan ya, kalau minuman keras haram ya dihindari, nggak bisa sedikit-sedikit aja. Nggak bisa semua sedikit-sedikit aja larangan, nggak bisa itu. Kalau larangan ya itu harus larangan itu harus dihindari secara total. Tapi kalau kebaikan itu ya semampu kita. Kita nggak bisa seperti beliau atau seperti Nabi ya. Kita hanya bisa melakukan apa yang semampu kita. Kita punya kemampuan keuangan misalkan ya, yang semampu kita yang kita berikan untuk kebaikan-kebaikan, tidak harus semuanya begitu. Jadi inilah yang salah satu inti dari ajaran agama Islam itu kan tidak memberatkan di situ. Islam itu Allah itu menginginkan kemudahan ya. Jadi Allah tidak menginginkan kesulitan. Dan Allah tidak membebani sesuatu yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kapasitas kemampuan kita beramal ya baru 2,5% ya 2,5%. Tapi kalau sudah naik kelas ya kita naik kelas lagi kan, begitu kata beliau ya. Memang kelasnya seperti kita ini, seperti saya, bukan kita lah, Bapak Ibu mungkin lebih pengalaman hidup, Bapak Ibu sekalian lebih dari saya ya, pengalaman kehidupan yang bisa saya teladani mungkin jauh lebih baik dari saya. Nah, saya kira seperti itu Ustadz Hasanuddin Thoyib ya, dan memudahkan orang lain, barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Itu sudah jelas ya. Dan ini yang saya kira beliau katakan lagi itu, kalau kita punya masalah ya, kalau kita punya masalah, maka jangan ragu-ragu kalau ada orang lain punya masalah kita selesaikan. Maka kadang-kadang Allah memberikan pertolongan dari cara kita menyelesaikan urusan orang lain, bukan menyelesaikan urusan kita. Itu beliau yang selalu saya dengar ya, saya baru ingat itu ya. Beliau masalah pesantren, masalah apa banyak, tapi beliau menyelesaikan urusan orang lain yang lebih besar, beliau lakukan. Membebaskan sandera di mana? Di Iran. Orang Korea itu ditangkap di Iran. Coba, orang Korea ini kan nggak ada hubungannya sebetulnya. Beliau datang ke sana, ke Iran, untuk lobby kepada istilahnya itu jaksa agungnya, ulama lah jaksa. Beliau lobby dia karena teman ya, pertemanan, beliau lobby, akhirnya sandera dari Korea itu tidak jadi dihukum mati. Waduh, senang sekali kan keluarganya di Korea sana ya. Sampai perusahaan mobile telepon terkenal itu ngundang beliau. Apa hubungannya ini kok? Sampai seperti itu. Jadi beliau urusannya ya tidak kalah beratnya, yang ngurus banyak hal ya, tapi beliau menyelesaikan urusan lain. Ya, memang itu dalil yang sudah kita hafal, mungkin di SK itu mungkin sudah hafal itu dalilnya itu Pak. Apa itu Pak? Ayat surat, saya lupa suratnya itu ya. Ada fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kalau kita itu rajin memberi, A'ta itu memberikan, memudahkan urusan orang lain, memberi apa saja pertolongan. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan bil husna, kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan kepada hal-hal yang mudah. Jadi kalau ingin mudah ya, banyak sedekah, kata ayat ini. Kita banyak memberi pertolongan orang lain, insya Allah akan memudahkan urusan kita.
Dan bukan berarti kita kalau tidak menyelesaikan urusan orang lain, kalau kita nggak nolong orang lain, kemudian urusan kita bisa beres, belum tentu. Ya, belum tentu. Kata beliau itu, jangan-jangan kita nggak menyelesaikan urusan lain, justru urusan kita yang akan membelit diri kita sendiri. Permasalahan itu justru membelit diri. Makanya nggak heran kalau Ustadz Hasanuddin ngajak beliau ke mana? Ke Kuala Lumpur mau kemudian menyelesaikan, walaupun beliau sibuk, itu saya yakin beliau sibuk dan mau dengan ringan enteng menolong gitu ya urusan di Kuala Lumpur itu ya. Itu saya kira prinsip itu didasari tadi menolong orang lain, ya, memudahkan orang lain, maka Allah akan memudahkan. Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, jangan dipermudah, karena di situ ada rezeki. Ya jangan itu, nggak boleh itu. Kita permudah, justru dengan mempermudah rezeki akan terbuka. Kan? Fa'amman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Walaili surat al-lail. Walaili idza yaksha itu. Sebaliknya, wa ammam bakhila wastagna fakadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi orang yang medit, bakhil ya, maka Allah akan justru mengarahkan kepada kesulitan. Mengarahkan kepada kesulitan, dan ini dalil-dalil Al-Qur'an dan harus kita imani. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Allah, tapi saya melihat itu beliau mempraktekkan itu. Praktek kalau mempermudah orang, insya Allah Allah akan menolong kita. Itu, ya. Nah kalau kita tidak melakukan apa-apa kok minta tolong dan mempermudah, ya tidak mungkin wong kita tidak melakukan kok minta tolong. Jadi demikian Ustadz Hasan, mohon maaf ya, apa yang saya sampaikan mungkin tidak sistematis dan semoga bermanfaat. Saya hanya bisa meniru yang bukan mencontoh ya, kalau tidak sulit meniru tadi, tapi tidak harus dipaksakan kata Nabi ya. Kita kalau kebaikan perintah ya biqadri mastata'tum, semampu kita. Kita tidak dibebani sesuatu yang melebihi dari kapasitas kita. Innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terima kasih Ustadz. Masya Allah Mas Arief, terima kasih sekali Mas Arief. Apa yang disampaikan oleh Mas Arief pada pagi hari ini tidak saja telah menyambungkan silaturahim ya kami semuanya, baik yang sudah kenal mudah-mudahan semakin mengesankan, bagi yang belum kenal semoga hari ini menjadi wasilah ya tersambungan silaturahim dengan almarhum ya Mas Arief ya. Amin, amin ya. Silaturahim itu bukan hanya ketika sesama kita masih hidup ya Mas Arief, tetapi kita juga terus bisa menyambungkan silaturahim meskipun kepada seseorang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa betapa Mas Arief memberikan contoh juga bagi kita semuanya sebagai menantu teladan ya, bahwa bagaimana Mas Arief sebagai seorang menantu sangat hormat kepada mertuanya dan bahkan meneruskan menyampaikan pesan-pesan kebaikan dari almarhum kepada beliau. Amin. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Arief menjadi pahala buat Mas Arief dan juga amin ya Allah, amin. Almarhum Abdul Hashim Muzadi sendiri yang sangat mengesankan pribadinya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, memang hari telah menunjukkan jam 8.09, tapi perkiraan saya bahwa sebagian besar dari kita sedang melaksanakan cuti akhir tahun saya kira ya, lebih banyak di rumah. Nah maka kita perkaya pertemuan pada pagi hari ini dengan menyampaikan ekspresi ya dari Profesor Safwan Hadi, yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dewi berupa puisi dalam ucapan selamat dan sekaligus doa yang dihantarkan oleh Pak Rudi Rajab khususnya, dan juga untuk kita semuanya. Kepada Ibu Dewi Kurniasari kami persilakan. Syukran Ustadz. Silakan Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz Hasan. Semoga Bapak-bapak, ibu-ibu semua juga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pelita cinta. Sahabat, usiamu telah memasuki 74 tahun. Di penghujung hidupmu, pelita di hatimu telah menyala. Pancarkan cahaya indah, ungkapkan cinta pada sesama. Jagalah pelita cinta itu dari hembusan nafsu, agar tetap menyala
menerangi apapun yang kau lakukan dan dimanapun kau berada. Dalam sisa hidupmu yang tak seberapa lagi, teruslah kau menjadi seorang pencinta. Ungkapkan keindahan cinta yang ada di lubuk hatimu untuk mencerahkan sahabat-sahabatmu dan orang lain. Pancarkan indahnya cinta di hatimu, agar tumbuhkan cinta nan indah di setiap hati. Langkahkan kakimu, teruslah berjalan. Jangan pandang ujung perjalanan dengan rasa takut. Biarkan pelita di hatimu menyala sepanjang hari, agar awan gelap kebencian sirna dari sanubari setiap diri. Biarkan pelita itu terangi cermin hatimu, agar sang pemilik hati berkenan ungkapkan wajah indahnya di cermin itu. Songsonglah kegelapan dengan penuh sukacita. Ia adalah rahmat tersembunyi dari penguasa semesta. Kegelapan kan membuat pelitamu berbinar. Pancarkan pesonanya. Saat pelita di hatimu menyala, menjadi cahaya cinta, membakar semua selain dia. Kau kan temukan jalan pulang, rumah sang kekasih yang kau rindu. Kau kan mendengar sapaan lembut dari sang kekasih. Wahai jiwa yang tenang, balilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Alunan musik surgawi nan indah mengiringi tetesan air mata, bahagia jatuh membasahi pipi. Suara tanpa kata-kata berbisik di dalam hati. Pelita cinta telah mengantarkanku ke dalam pelukan yang tercinta. Tapi pelita itu bukan milikku. Pelita itu adalah miliknya. Puisi untuk sahabatku Pak Rudi Rajab yang berulang tahun pada tanggal 27 Desember 2022. Semoga Pak Rudi tetap sehat, bahagia bersama keluarga, dan selalu berada dalam curahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bandung, 28 Desember 2022, Safwan Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi atas pembacaan puisinya yang penuh peresapan ya. Kepada Prof. Safwan, kami persilakan apabila ada yang mau disampaikan. Tolong di-unmute, Prof. Terima kasih Bu Dewi telah menyampaikan puisi tadi yang kita sampaikan untuk Pak Rudi, tapi itu puisi untuk kita semua. Jadi, terima kasih banyak telah menyampaikan dengan baik. Dan saya senang Bu Dewi sudah menyampaikannya pada untuk kita semua. Saya menulis itu sebenarnya untuk Pak Rudi, tapi dalam hati ini untuk saya sendiri. Karena kita semuanya akan kembali padanya. Jadi semoga kita bisa mengenalkan pelita yang ada di hati kita, juga ada anugerah dari Allah akan milik kita. Kita kembalikan pada Allah karena cinta itu datang dari Allah dan kita menemukannya. Tanpa kasih sayang Allah, tidak mungkin ada cinta di hati kita sehingga kita bisa saling mengasihi bersama dan ada pada kita semua di setiap hari. Dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada Allah telah menyembuhkan guru kita, Pak Hasanuddin, telah kembali bersama kita. Semoga beliau cepat kembali pulih kesehatan Pak Hasan. Dan juga saya salam kenal buat Pak Arif yang telah menyampaikan Salam kenal. kenangan Safwan. akan almarhum Profesor Hasyim Muzadi.
Amin. Amin. Kita Matur semua, suwun. kita semua patut mencontoh semua kita tadi, karena banyak contoh-contoh yang dapat kita pelajari dari ulama kita yang bisa membantu kita untuk lebih mendekat pada Allah, dan insya Allah kita kembali semuanya dalam husnul khotimah. Amin. Masalah baik. Terima kasih Prof. Sofwan dan Ibu Dewi atas puisi dan pengantaran yang sangat apik pada pagi hari ini. Semoga sehat walafiat selalu ya Prof ya, dan begitu ya, Ibu Dewi. Iya. Nah baiklah Mas Arief, Prof. Suryadi, Prof. Sofwan, Ibu Dewi serta Bapak dan Ibu semuanya. Inilah yang dapat kita hantarkan bersama atas izin dan rahmat Allah pada pagi hari ini melalui acara ngaji bareng online dan acara beranda. Dan selanjutnya kita akan sampai pada bagian akhir daripada acara ini dengan sama-sama kita mengikuti secara seksama dan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan. Silakan Ustadz, tolong di-unmute Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khala wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, dan alhamdulillah Pak Ustadz sudah bisa aktif membimbing kita semuanya. Alhamdulillah berkat doa Ustadz. Ya, semuanya, waduh ini bahagia dan semuanya senang. Pagi hari ini sudah mulai ngaji lagi. Alhamdulillah. Gitu juga, terima kasih Pak Ustadz Arif. Ini ketemu udah berapa tahun yang lalu di Menara, sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Oh iya Ustadz Taslim. Sehat Ustadz. Alhamdulillah, nggih. Matur suwun. Gus. Ya, Prof. Suryadi yang menemani kita terus tiap hari. Ada Pak Mehmet, Pak Rudi Rajab juga, alhamdulillah. Selamat milad, tambah berkah tiap hari ngaji. Untuk semuanya jamaah NBO, hari ini mulai lagi kita mendapatkan siraman rohani yang setiap hari dibimbing oleh Pak Ustadz Hasanuddin. Marilah kita tetap memohon Allah yang memberikan ilmu, Allah yang memberikan kekuatan, dohir batin, Amin. supaya kita istiqomah bisa ngaji di NBO ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiuka fil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karimu adimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Ya Allah ya Basiru ya Ghaffar, ya Sami'u ya Ghafur. Duhai ya Rabb kami, maafkan kami ya Allah apabila kami lalai bersyukur kepadamu. Maafkan kami, ampuni kami ya Allah apabila kami tidak maksimal mengabdi kepadamu. Ya Allah ya Rabb kami, ya Fattahu ya Alim, ya Wahhabu ya Razak. Engkau berikan kami, Engkau bukakan hati dan pikiran kami, Engkau berikan ilmu, hidayah, inayah, taufik, dan keberkahan dalam kehidupan ini ya Allah, agar kami istiqomah bisa mengaji. Ilmu yang bermanfaat untuk kami, ilmu yang bermanfaat untuk keluarga kami, untuk saudara kami, untuk sahabat kami, untuk bangsa negeri yang tercinta ini. Khususnya untuk anak cucu kami, ya Allah, dzurriyyah kami, Engkau jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad SAW. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma syaril qalbana nas mahabbatil muslimina wal muslimat wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi munkar qad hajatina wa fatun qarib. Satukan hati kami ya Allah penuh kasih sayang karena Rahman Rahim-Mu. Karena Rahman Rahim-Mu ya Allah menjadikan kami semuanya peduli kepada sesama untuk amal ma'ruf nahi munkar. Amin. Agar kami semuanya menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu berjalan melangkahkan kaki untuk mencari ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Gus Arif.
Monggo. Makasih Ustaz. Suwun nggih. Mohon maaf lahir batin semua jamaah NBO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taslim. Semoga doa yang dihantarkan menjadi doa yang Allah ijabahkan. Amin. Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Nah baiklah Mas Arif, sekali lagi terima kasih Mas Arif. Terima Ya, kasih Ustaz Hasan. Alhamdulillah pada hari ini hanya mengantarkan mengenai bagaimana pesan-pesan dan kesan ya dari almarhum Abah Hashim Muzadi. Mudah-mudahan Mas Arif diberikan kemudahan untuk hadir dalam kesempatan berikutnya dengan topik yang berbeda. Insya Allah. Kan Bismillah. betapa luasnya pengetahuan dan pengalaman yang Mas Arif miliki, yang kiranya perlu kami semua di sini mendapatkan pencerahan juga dari Mas Arif. Semoga Allah balas kebaikan Mas Arif dengan kebahagiaan berlipat ganda di dunia dan akhirat. Amin ya Rabb. Dan baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya pula doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara kita. Mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih sekali atas doa-doa yang telah dihantarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Oh iya, saya baru ingat Bapak Ibu sekalian, saya mendapat amanah untuk menyampaikan bahwa kita bersyukur pada hari ini nikmat Allah berikan kepada Dr. Deliana Bastari dan suami tercinta beliau yang pada tanggal 27 Desember ini mensyukuri nikmat ulang tahun 47 tahun pernikahannya. Semoga Allah berikan anugerah untuk keluarga Ibu Dr. Delima Bastari dan suami beliau Bapak Dr. Mas Agus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.